Nabi Muhammad SAW pernah menegur keras para sahabat karena tidak mengabarkan kepada Nabi SAW ada seorang wanita berkulit hitam yang bernama Ummu Mahjan ketika Ummu Mahjan wafat. Nah, Ummu Mahjan ini adalah seorang tukang bersih-bersih atau seorang marbot wanita di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW di kota Madinah. Ummu Mahjan selama hidupnya, walau sedang dalam keadaan sehat ataupun sakit, tetap melakukan bersih-bersih di Masjid Nabawi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika Ummu Mahjan wafat, para sahabat menguburkan di pemakaman Baqi tanpa pengetahuan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah berpesan, sejak Ummu Mahjan ini sedang sakit, Nabi sudah pesan, beritahu saya dan update terus kondisinya Ummu Mahjan, apalagi sampai meninggal dunia. Namun para sahabat bukan lalai, namun Ummu Mahjan ini wafat ketika malam hari dan dimakamkan langsung di pemakaman Baqi pada malam hari, sehingga para sahabat tidak berani dan sungkan untuk membangunkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kabar bahwa Ummu Mahjan meninggal dunia. Ditambah lagi ada anggapan bahwa Ummu Mahjan ini kan bukan orang yang penting-penting banget sebetulnya. Dia cuma seorang marbot di Masjid Nabawi, jadi kematiannya ini tidak perlu dibesar-besarkan juga, nggak perlu juga dikasih tahu kepada Nabi SAW. Hingga Nabi Muhammad tidak mengetahui wafatnya Ummu Mahjan, sehingga besokan harinya Nabi Muhammad SAW hanya mendapati kabar Ummu Mahjan sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menegur keras para sahabat, seraya beliau minta diantarkan ke pemakaman Baqi, tempat dimakamkannya Ummu Mahjan. Lalu di sana Nabi SAW datang, seraya beliau mendoakan dan melaksanakan sholat gaib. Lalu beliau bersabda bahwa makam ini, makam Ummu Mahjan, saat ini sedang dinaungi dengan cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah dari kisah-kisah seperti ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang ini tidak ditentukan dari jenis ibadah apa yang dia lakukan. Karena berapa banyak aktivitas duniawi, aktivitas yang kelihatannya pekerjaan dunia, namun memiliki pahala akhirat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sangat banyak aktivitas ibadah yang seolah-olah kita ini sedang mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu hanya menjadi rutinitas dunia aja yang nggak berarti pahala apa. Berapa banyak orang yang datang ke tanah suci Mekah Madinah, namun di dalam hatinya dia tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia datang ke sana hanya untuk rekreasi, hanya untuk memanfaatkan uangnya yang sangat banyak. Sehingga walaupun di hadapannya terlihat Ka'bah, dia sholat di depan Ka'bah, tidaklah membuat hatinya tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada berapa banyak orang yang umroh setiap tahun, bahkan setahun 2 kali, setahun 3 kali, mengeluarkan biaya yang besar untuk perjalanan ibadah umroh. Kita ketahui, satu kali perjalanan umroh sekarang ini sudah mencapai 30 juta rupiah. 30 juta dikali 2 kali dalam setahun, 60 juta. Orang-orang seperti ini mampu melaksanakan itu. Sementara tetangganya masih kelaparan dan anak-anak yatim di sekitarnya masih terbengkalai, dia biarkan. Hingga perjalanan tadi ini bukan jadi perjalanan ibadah buat dia, tapi perjalanan yang menjadi rekreasi aja. Rekreasi dan memanfaatkan uang aja dan menghabiskan uang aja. Orang-orang semacam ini, wallahi ini hanya tertipu dengan jenis-jenis ibadah dan besar kecilnya sebuah pahala. Dia menganggap bahwa ibadah yang keren, ibadah yang kelihatannya besar itu akan menghasilkan pahala yang besar. Padahal belum tentu. Di mana ibadah itu tidak menghadirkan Allah di dalam hati kita dan tujuannya untuk Allah, maka ibadah itu tidak lebih besar dari ibadah yang kecil yang di dalam hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti ini tidak melihat siapa yang memberikan pahala dan tujuan apa ibadah itu dilakukan. Tujuan ibadah itu dilakukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita disebut haji, bukan untuk kita dinilai sebagai orang yang berulang kali melaksanakan ibadah umroh, bukan untuk dibilang bahwa kita ini ahli sedekah, ahli zikir, ahli sholawat, bukan itu. Tapi kita semua berharap bahwa Allah ridho kepada ibadah kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang berkah dari ibadah yang kita lakukan. Masya Allah, jika Allah sudah ada di hati kita, maka apapun, ibadah apapun yang kita rasakan, dimanapun, kapanpun, dan dalam jenis apapun, itu akan kita rasakan sebagai ibadah. Bekerja, ibadah. Berjalan, ibadah. Memandang pemandangan sekalipun, itu ibadah. Bahkan bengongnya, diamnya orang yang ahli ibadah, itu sedang mensyukuri. Mensyukuri bahwa detik ini saya masih nafas, detik ini jantung saya masih berdetak. Bisa saja detik kemudian Allah cabut, kita sudah menjadi almarhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berhijrah
hijrah dan senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini atau taubat ini ditempuh idealnya dengan dua aspek saya bagi yang menjadi komitmen kita di saat kita hijrah. Yang pertama adalah aspek spiritual. Nah, spiritual ini apa sih? Spiritual ini adalah kita hijrah dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya memperbaiki hubungan kita kepada Allah adalah yang pertama memperbanyak ibadah dan melakukan perubahan sifat di dalam hati kita. Imam Ghazali ini membagi dua cara mengubah sifat di dalam hati kita. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli. Takhalli ini adalah membersihkan hati dari segala macam penyakit hati seperti suudzon, hasad, dengki, iri, dan lain-lainnya. Segala turunan dari penyakit-penyakit yang buruk di dalam hati kita, ini dengan takhalli kita perlahan-lahan hilangkan perasaan itu. Yang kedua adalah tahalli, ini adalah menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Sifat pemaaf, sifat baik sangka kepada orang lain, sifat ingin tolong-menolong, sifat belas kasih kepada orang lain, dan lain sebagainya. Karena idealnya tubuh kita ini mengikuti keadaan hati. Kalau hatinya baik, biasanya tubuhnya sehat. Tapi kalau hatinya suudzon, ngelihat tetangga beli kulkas dia yang beku, ini orang-orang seperti ini akan menderita selama hidupnya. Karena apa? Dia tidak bahagia melihat orang lain bahagia, malah dia bahagia melihat orang lain susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan atau aurat kecuali yang sudah terbiasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan. Ini firman Allah ini berurutan. Yang pertama Allah meminta kita agar para wanita, ini bisa kita ambil pelajaran untuk menjaga pandangan kemaluan, baru kemudian menutup aurat. Artinya ditafsirkan seperti ini, kita jangan dulu memikirkan tampilan luarnya dalam sebuah ibadah, dalam sebuah penampilan, tapi bagaimana kita mengokohkan isi dari ibadah yang kita lakukan. Di dalam ayat ini Allah menekankan agar manusia itu mendahulukan atau menjaga pandangan dan kemaluannya sebelum mendahulukan pakaian fisik mereka. Sehingga hijrah yang kita lakukan ini tidak membuat kita repot menghias penampilan, namun lalai merawat keadaan hati yang kita miliki. Sehingga beberapa orang banyak yang hijrah secara spiritual, ibadah kepada Allahnya rajin, namun hatinya bisa mencapai merasa lebih baik dan mudah merendahkan orang lain yang masih berbuat maksiat. Nah, ini yang paling fatal ketika kita mulai berhijrah, kita memperbaiki amal kita, bagus, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, bagus, sedekahnya rajin. Tapi jangan sampai hati kita ini merasa bahwa orang lain itu lebih rendah daripada kita amaliyahnya. Karena ujub ini adalah salah satu level godaan setan yang paling tinggi. Orang kalau masih riya, masih pamer, ini masih rendah, Pak. Tapi kalau dia sudah merasa lebih baik daripada orang lain, apalagi memvonis ahli maksiat itu sebagai ahli neraka, ini adalah level godaan setan yang paling tinggi. Dan para penderitanya, orang yang gagal melewati ini, amaliyahnya bisa hangus dan dia bisa masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari golongan-golongan seperti ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, aspek sosial. Dalam hijrah, seseorang ini harus membumikan Islam atau agama kita sendiri, kita harus bumikan. Jadi nggak hanya berpenampilan sunnah, namun juga kita harus disolehkan secara sosial. Artinya apa? Jangan sampai nih kita berhijrah, ibadah kita semakin kuat, ibadahnya semakin semangat, tahajudnya semangat, duhanya semangat. Namun kita mulai lupa nih caranya senyum kepada sesama, caranya senyum kepada tetangga, caranya sosialisasi kepada tetangga. Jangan sampai ibadah kita semakin rajin, namun juga kita rajin menyalahkan atau merendahkan mereka yang masih bermaksiat. Karena mereka yang masih bermaksiat belum tentu selamanya maksiat. Bisa jadi mereka husnul khotimah, kita yang terjebak dalam suudzon, mati dalam keadaan suudzon, su'il khatimah. Dan jangan sampai kita ini sibuk dengan ibadah kita kepada Allah hingga kita lupa mengajak sekitar kita, keluarga kita untuk berhijrah dan beribadah juga. Ini ada banyak orang-orang yang mereka celaka di akhirat dikarenakan keluarganya yang bermaksiat, padahal dia ahli ibadah. Marilah kita sama-sama mendakwahi sekecil apapun ilmu yang kita punya untuk keluarga kita sekitar. Karena keluarga dari di dalam rumah atau keluarga sepupu atau keluarga ibu ke atasnya, ini adalah juga tanggung jawab kita. Manakala ada yang berbuat maksiat, diingatkan. Maka dengan kita mengingatkan, hidayah milik Allah. Mau berubah atau enggak, kita sudah mengingatkan. Jangan sampai kita membiarkan suatu perlakuan maksiat di dalam keluarga kita, yang akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini hubungannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus dibarengi dengan hubungan kepada sesama kita. Insyaallah ada satu kisah dari seorang tokoh pembaharu Islam asal Mesir namanya Muhammad Abduh. Beliau ini saat sedang di Prancis, di Paris. Beliau melihat keindahan kota Paris di sini. Melihat keindahan kota Paris, melihat kebersihan kota Paris. Beliau berkata, "Ra'aitul Islam walam ara muslimin." Aku melihat Islam nih di Paris. Ketika dia melihat Paris, saya melihat Islam di sini. Padahal saya nggak melihat ada orang Islam di sini. Karena saking bersihnya kota itu, mengamalkan seluruh ajaran Islam, padahal nggak ada orang Islam di sana.
Lalu Abdul membandingkan kondisi tanah kelahirannya Mesir. Saat itu kotor, penuh dengan hal-hal yang berantakan. Sehingga beliau berkata, "Ra'aitul muslimin walam aral Islam." Saya melihat banyak orang Islam di sini, namun saya nggak melihat Islam ada di hati mereka. Artinya Islam itu bukan hanya fisiknya, tapi juga perlakuan orangnya. Ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang cinta pada kebersihan, orang yang teladan, maka kita secara tidak langsung sedang mendakwahkan Islam, sedang membumikan Islam. Namun orang Islam yang dalam dirinya berlaku maksiat, berlaku keburukan, berlaku kekotoran, berlaku penistaan, kezoliman dan lain-lain, maka orang seperti ini tanpa disadari dia sedang menistakan ajaran agamanya sendiri. Karena Islam itu adalah teladan. Nabi Muhammad SAW ini diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan menyempurnakan ilmu. Rasulullah tidak membutuhkan umat yang pintar, tapi umat yang berakhlak dan beradab. Artinya, jadilah orang muslim yang senantiasa Allah ada di hati kita, hingga senantiasa kita mengingat Allah di dalam setiap aktivitas, dan menjadi orang yang sebenar-benarnya takwa dan senantiasa beribadah secara spiritual dan juga secara sosial. Sebagaimana Nabi SAW adalah orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad SAW, beliau dikatakan ajwadu bil khair min rihil mursalah. Sifat kedermawanannya Nabi Muhammad lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Sampai sahabat katakan, ketika kita datang kepada Nabi Muhammad lalu meminta kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah orang idza yu'ti la yakhshal faqr. Orang yang kalau sudah memberi, dia nggak takut miskin. Artinya Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua hubungan sosial yang erat, hubungan sosial yang harus kita dahulukan di samping hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.